being a female founder di dunia tech itu untuk proving point-nya tuh kayak 10 kali lipat lebih susah dibandingin cowok. Tetapi once you make it, the glory is also 10 times more gitu. Yang paling penting tuh apa? Get to know the investors. Karena itu mereka akan either help you on the long run or not gitu ya. Karena idea is just an idea, tapi kalau nggak ada marketnya sama juga bohong gitu. Dan dari situ kan mulai kelihatan nih, bisnis modelnya harus kayak apa. Selamat datang di Cakap Startup Season 2. Sebuah serial video podcast dari 1000 startup digital yang akan membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Saya, Catra Darusman, host Cakap Startup. Di episode kali ini, saya berkesempatan ngobrol dengan Belinda Lewis, atau akrab disapa Belinda, founder dari Genesis, sebuah startup kreator teknologi metahuman pertama di Indonesia, menggabungkan teknologi dengan dunia virtual untuk menciptakan entitas virtual dengan peran-peran yang unik. Belinda Lewis adalah sosok yang menarik. Meskipun tidak memiliki latar belakang di bidang teknologi, ketekunannya justru membawanya berhasil merintis 2 startup di bidang teknologi, Titan Tech dan Genesis. Startup ini berhasil membuat 5 IP dan berkolaborasi dengan berbagai perusahaan. Tentu saja, perjalanan Belinda tidak selalu mulus. Namun, Belinda selalu memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya memiliki partner dan tim yang solid dalam membangun startup. Bagaimana Belinda berhasil mengatasi tantangan dan merintis startupnya? Apa cerita menarik di balik perjalanan startup di bidang teknologi metahuman? Simak percakapan saya dengan Belinda Lewis hanya di Cakap Startup. Halo Belinda. Hai. Apa kabar? Baik. Macet nggak kesini? Enggak sih hari ini, lancar. Iya, lagi lancar ya. Kayak sih kebawa suasana libur long weekend kemarin ya. Iya. Thank you loh ya udah mampir ke Cakap Startup nih. Ya, thank you so much for having me ya. Iya, kita yang juga thank you sih pengen dengar-dengar ceritanya Belinda nih dari semuanya lah ya. Buat teman-teman yang juga lagi dengerin Cakap atau lagi nonton Cakap Startup, pasti pengen tahu juga tentang aspirasi dan bagaimana cerita-ceritanya Belinda ngebangun company-nya. Gen XYZ or apa namanya, ntar kasih tau lah ya. Boleh, pasti. Nanti aku ceritain. Suka belibet namanya. Iya. Nah, terus habis itu juga pengen tahu juga nih tips and triknya apa untuk ngebangun, dan juga mungkin juga aku tuh tertarik banget ngulik pas tahu mau ngobrol sama Belinda, kan sedang ngebangun si metahuman ini ya. Nah, sebuah topik yang menarik dan sebuah produk yang menarik atau sebuah ide yang menarik nih, metahuman itu apa dan kedepannya kayak apa sih, dan gimana sih kok bisa menemukan kayak ini kayaknya ada metahuman nih, sebuah topik yang menarik nih yang mau aku coba jalanin untuk aku bikin bisnis gitu. Jadi gitu kira-kira, tapi mungkin aku pengen mulai dari awal dulu deh. Oke. Jadi boleh. Mungkin pertanyaan pertamanya, biasanya aku suka mulai, Belinda itu siapa sih? Wah, Belinda itu siapa ya? Panjang nih. Nah, nggak apa-apa, kita punya waktu banyak. Oke. Mungkin kalau aku bisa describe myself, to keep it short lah ya. Seorang Belinda tuh, aku tuh orangnya suka mengkreasi. I like to create gitu loh. Jadi kreasi itu apa, kan banyak ya kalau kreasi. Tapi aku tuh suka meng-create sesuatu yang different than others. Makanya nanti pas aku ceritain kenapa bisnis-bisnis yang aku jalan itu lumayan unik ya in the market, that's why. Tapi dengan kreasi proses itu, aku tuh juga suka memberikan impact untuk industri maupun juga orang-orang di sekitar. Itu satu. Dan kedua, aku tuh seorang perempuan yang lumayan intens. Jadi aku tuh tipenya yang go-go-go gitu loh. Dan kadang kalau misalkan jadi perempuan itu bisa dianggap negatif. But to me, itu sebenarnya hal yang positif ya. Apalagi kalau di dunia startup ya, itu kan harus bener-bener go-go-go banget gitu. Nah, jadi itu tipikal sifat aku seperti itu. Dan yang ketiga, aku tuh orang yang lumayan peduli dan bertanggung jawab, which is strength and a weakness menurut aku. Jadi in everything I do, I take it very seriously. Makanya kalau nggak, susah juga ya sampai ke titik ini dan bisa menjalani startups. Gitu. Jadi menarik. Suka berkreasi dan memberikan dampak. Terus juga tadi juga menarik sih, bertanggung jawab, tapi itu bisa jadi weakness juga. Iya, over nanti. Benar, aku pengen tahu nih efeknya terhadap apa yang perjalanan Belinda ngebangun bisnisnya dan karirnya tuh seperti apa. Dan juga yang cukup intens. Nah, itu mungkin traits atau karakter-karakter yang mungkin nanti bisa kita bahas ke depannya nih. Kira-kira apakah itu traits tersebut ngebantu membangun Gen XYZ atau Titan Tech ya, company sebelumnya ya. Betul. Nah, itu bagaimana karakter-karakter tersebut ngebantu nge-build sampai sekarang. Tapi sebelumnya lagi nih, tadi kan udah dapat gambaran kira-kira Belinda siapa. Boleh ceritain nggak
sampai Belinda bisa ngerasa suka berkreasi, berdampak. Masa kecil dan cerita waktu kecilnya dari mulai sekolah sampai kuliah gitu tuh gimana growing-nya atau bertumbuhnya? Oke. Jadi kalau misalkan masuk ke dunia tech, which is two of my startups ya, itu tuh biasa orang konotasinya, oh ini pasti ada background computer science atau teknologi. Nah kalau aku quite unique, aku tuh nggak ada. Mungkin aku mundur, tadi Catra nanya, dulu tuh kayak apa sih? Pas kecil tuh aku, how I got into tech itu sebenarnya dari ayah aku. Jadi ayah itu dari aku kecil, dia tuh suka banget beliin buku. Jadi dia invest di buku, terus dia sering kasih aku untuk baca, dan bukunya itu lumayan unik ya, semua about business. Jadi dia beliin yang kayak Dale Carnegie, terus tentang negotiation. Iya, semua deh. Rich Dad Poor Dad, semua deh yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi aku dari kecil emang udah kasih knowledge dengan itu, dan akhirnya itu jadi membuild seseorang yang suka banget dengan entrepreneurship ya, atau bisnis gitu. Emang penasaran aja. Nah, selain itu juga aku dari kecil emang karena ayah aku suka produk-produk dari Jepang. Pada zamannya ya dulu ya. Jadi hal-hal yang seperti kayak Tamagotchi. Nah, itu aku ingat pertama kali aku dikasih Tamagotchi. Wah, addicted banget tiap hari mainin ya. Zaman dulu tuh masih yang kayak kecil gitu ya, kita bawa kemana-mana. Dan itu mulai jadi pingin ngulik gitu loh. Ini interesting banget ya. Kayak game, tapi kecil, tapi juga lucu, kayak pet. Bisa dibawa kemana-mana, companion kan ya. Nah, itu sebenarnya unsur awalnya tuh aku mulai interested ke dunia teknologi tuh di situ. Gaming and so on gitu. Nah, tapi pas kecil itu aku rutenya gini, pas sekolah, aku tuh bukan yang akademi banget gitu ya. I mean, I still get good grades, passing grades. Tapi aku juga suka bahasa, itu nomor satu. Dan yang kedua, aku tuh lebih banyak ekstrakurikuler. Jadi dulu tuh aku pemain bola. Serius? Main bola? Gitu. Jadi bener main bola, soccer gitu. Dulu aku tuh fans banget sama David Beckham. Gitu. Jadi who doesn't juga, siapa yang enggak, cewek-cewek gitu. Apalagi cewek-cewek ya gitu. Cuma aku hobi banget, passionate banget main bola. A lot of sports, but most importantly itu bola gitu. Jadi memang it's a unique personality that I have. Cuma menurut aku dari main bola aja tuh banyak belajar gitu loh. Karena it's a sport, harus manage banyak orang, ya kan? Udah gitu harus ada end goal, nge-goal sebanyak mungkin ya gitu. Nah itu throughout high school aku tuh banyak banget ikut kegiatan ekstrakurikuler. Lalu akhirnya udah lulus, aku tuh ambil business administration gitu. Tapi aku nggak pernah keluar negeri, selalu di sini gitu. Karena ayah dan ibu saya tuh nggak kasih saya keluar. Gitu. Nah, jadi setelah ambil business administration, abis itu aku juga go through a few of corporate careers ya, sebelum menjalani rute menjadi entrepreneur gitu. Menarik. Jadi banyak ceritanya dan besar dengan banyak stimulasi sebenarnya. Betul. Tapi dasarnya tadi memang jadi suka baca ya, dari dulu memang suka baca. Iya. Jadi gara-gara ayah saya jadi ada hobi untuk baca gitu. Dan makin kesini, makin berumur, justru intensity untuk baca tuh makin gila ya, lumayan gitu loh. Berarti tadi kalau misalnya memang waktu kecil sudah interest dengan hal yang berbau gaming, gamer juga nggak dulu? Dulu pas kecil, kalau sekarang nggak ada waktu, tapi masih suka sama produknya ya. Tapi gamer konsol gitu, PlayStation, Nintendo. Iya, gamer konsol. Dulu aku suka banget main RPG games. Oh, mirip gitu dong, saya juga. Oh, mirip ya? Mirip. Dulu pas zaman ini, Final Fantasy, Catra. 7, 8, 9, ya, PS1, Chrono Cross dan semua. Iya. Wah, itu ntar kita ngobrol jangan di situ tuh. Bahaya, jadi nggak bisa belok-belok kemana-mana. Iya. Nah, tapi mungkin dari situ karena ketertarikan di teknologi, itu juga menjadi inspirasi buat membangun yang Gen XYZ, Titan Stack. Itu juga terinspirasi banyak dari situ nggak? Iya, betul. Jadi kalau menurut aku ya, karena dulu kecil ada diinjak sama ayah saya nih, dengan produk-produk Jepang, terus gitu buku-buku yang juga lumayan unik. Jadi dari situ sebenarnya tuh udah ada curiosity di dunia ini gitu. Cuma kan pada saat seiring hidup berjalan ya, kadang opportunity-nya belum ada gitu. Dan timing yang tepat memberikan aku opportunity untuk berkecimpung di dunia itu. Dan memang harus ada modal ini ya, pede, dan just make your move and leap of faith aja sih sebenarnya gitu. Jadi memang karena dari kecil, terus throughout my life itu, dari karir-karir yang berbeda, itu saya di-expose banyak banget sama hal-hal yang teknologi yang advance ya, dari luar negeri gitu, maupun dari lokal gitu. Dan akhirnya ya udah, let's give it a shot. Nice. Dan akhirnya jadi Gen XYZ yang cukup niche ya saat ini ya. Niche, inovatif, dan high tech. Itu MetaHuman. Nah itu, apalagi kita cerita dengan background-nya di bisnis ya. Yang mungkin bisnis as in business administration kan, setahu saya sih generic ya, generic bisnis lah. Nggak spesifik teknologi, tapi ya
ya health, real estate property, ya energi, ya apa gitu kan. Nah, yang akhirnya sekarang menginspirasi Belinda untuk dari bisnis yang generik, ya mungkin dulu juga ada interest sama gaming, tapi sekarang bikin MetaHuman yang spesifik, yang niche, ya masih kecil gitu ya. Industrinya itu inspirasi dari mana? Iya, mungkin aku trace back dulu. Jadi sebelum Genesis mulai, tadi kamu ngomong Gene XYZ. Jadi aku cerita dikit, ngomongnya tuh Genesis. Oh, Genesis, oke. Itu tuh pertama Gene, karena aku kira Gene XYZ gitu. Actually itu juga benar gitu. Jadi kenapa namanya keluar jadi Genesis, itu sebenarnya dari formula kata genes dan XYZ. Kalau genes itu kan emang DNA, creation of DNA. Kalau XYZ itu Internet of Things. Kita gabungkan menjadi Genesis karena Genesis itu artinya rebirth gitu. Nice. Jadi mungkin aku kembali dikit ya. Tadi kenapa akhirnya bisa ada interest dan akhirnya kesini. Jadi sebelum Genesis, my first company startup yang aku mulai dengan co-founder aku itu it's Titan Stack. Nah, Titan Stack itu apa sih? Titan Stack itu bergerak di bidang gaming dan immersive tech. Jadi AR, VR, XR. Tapi kita bukan bikin yang sampai kayak Fortnite gitu ya. Lebih studio, game studio, kita bikin services untuk B2B. Nah, itu dimulai di 2021. Lalu at the end of 2021, thankfully kita dapat investor, ya. Lalu dari situ mulai nih, sebenarnya ide untuk bikin MetaHuman atau virtual university itu udah lama. Dari sejak saya mulai Titan Stack itu udah kepikiran. Kenapa? Karena mungkin kita dulu banyak ya pas bikin game atau immersive tech projects itu ada beberapa dealings with certain pain points gitu loh. Jadi misalkan, aduh kalau bikin jadwal sama seleb gitu kan, itu tuh kadang susah banget ya, ridersnya banyak gitu. Dan juga berkecimpung di dunia game, banyak banget lihat karakter-karakter tertentu. Wah ini kalau kita bikin hidup menjadi IP tuh cakep juga nih kayaknya. Let's provide a new option di dunia influencer atau KOL atau even seleb gitu. Nah di situ sebenarnya udah mulai ngulik, cuma awalnya tuh mau digabungin di Titan Stack ya, cuma kayaknya resources-nya tuh beda banget, nggak cukup gitu. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol, berketemulah dengan my other co-founder di Genesis. Jadi beda ya co-foundersnya itu berdua-berdua, dan akhirnya kita kickstart si Genesis ini. Gitu. Oke. Tapi kalau aku coba tarik lagi tadi ya sedikit. Sebelum aku mau ngulik lebih dalam tentang bagaimana proses ideation dan creation-nya si Genesis ini. Tapi sebelumnya, kan sempat cerita juga ya tadi Belinda kalau sempat ada corporate experience juga gitu ya. Dan apakah itu di teknologi atau gimana itu corporate life itu menjadi jembatan sampai akhirnya bikin sebenarnya bisnis sendiri? Sama sekali nggak ada hubungan sama teknologi. Cuma yang what's interesting gini, jadi aku cerita juga, my first job itu adalah di dunia retail. Oh, retail. Ya, I was working untuk satu mall. Aku boleh mention aja ya di sini. Jadi tuh aku dulu kerja di Pacific Place. Oh, Pacific Place. Iya, dan aku di sana my first job, dan aku di sana 9,5 tahun. 9,5 tahun? Literally udah kayak my university juga gitu. Jadi di situ tuh aku bukan dunia tech, obviously lebih ke lifestyle. Tapi aku tuh benar-benar building management ya. Betul building management, tapi juga I do a lot of marketing, leasing semuanya. Nah, tapi di situ belajar nih untuk membangun sesuatu. Dulu belum ada tenant sama sekali ya, karena aku join lumayan di awal-awal dan banyak belajar dari para mentor dan bos-bos lah yang di sana. Jadi aku tuh disitu belajar, sistem ini kalau company yang locally owned itu tuh kayak apa sih gitu. Dan untuk membangun sesuatu yang masih kosong sampai menjadi satu kesatuan gitu. Dan memberikan berbagai experience. Contohnya dulu di Atrium demen banget kita bikin hal-hal yang unik ya kalau di Pacific Place, dari dekorasinya, dari interaktifnya gitu. Jadi di situ banyak belajar mengenai manajemen, tapi juga at the same time ke market itu gimana sih kasih sesuatu produk atau offering yang interesting. Itu satu. Nah, di situ 9,5 tahun nih muter. Udah gitu, akhirnya aku dapat offering dari LVMH Group. Oh, LVMH, ya, which is itu kalau dilihat konteksnya kan dia top 3 in the world ya. Sekarang tuh sempat juga jadi number one. Jadi aku tuh curious gitu loh, ini kalau kerja di yang top 3 in the world tuh kayak apa sih dalamnya gitu loh. How does it work gitu. Dan masuk di sana aku berkecimpung kurang lebih 4,5 tahun. Memang bukan tech juga ya, tapi pada saat itu aku juga selain belajar how they operate secara bisnis, tapi juga di-expose sama teknologi-teknologi dari luar. Karena as a company tuh mereka forward thinking banget, aku lihat. Kayak udah lihat 5-10 tahun ke depan. Semua new technology, the first time aku di-expose sama dunia immersive itu tuh dari pengalaman aku di sana gitu. Nah, jadi itu yang mulai ngebangun satu daya tarik, wah ini ada potential dan opportunity banget yang mungkin nggak semua pada zaman itu tuh ngelihat ke situ. Gitu. Menarik banget, berarti dari
kalau aku mungkin coba lihat dari high level ya, dari semacam property building management, terus ke retail yang mungkin luxury goods ya, maksudnya barang fashion. Betul. Tapi ternyata di dalamnya itu banyak banget yang dipelajarin, yang juga ternyata menjadi bekal untuk ke teknologi, produk-produk teknologi ya. Betul. Oke, menarik. Betul, jadi banyak pembelajaran juga selain tech-nya, exposure, tapi juga sistem ya, nge-operate bisnis itu gimana sih gitu. Memang beda dengan startup, tapi menurut aku itu bekalnya lumayan banyak karena pengalaman hidup ya. Terus you deal with people, different kinds of people, dan itu menurut aku very useful pengalamannya gitu. Wah, menarik. Ya aku juga sedikit ngelihat juga ya kayak semacam kayak grupnya LVMH itu. Biarpun mereka menjual luxury goods barang-barang lah ya, baju atau apa, tapi bagaimana mereka menjalankan dan bisnisnya tuh sangat forward thinking atau terdepan lah, dan approach-nya tuh beda dari retail lain gitu. Betul. Dan menurut aku pembelajarannya tuh pada saat aku di sana, communication mereka itu sangat clear ke marketnya gitu loh. Jadi memang mereka jual produk banyak produk di grup mereka, tapi how they communicate itu sangat bagus menurut aku. Jadi kayak kalau Apple, itu I'm a big fan of Apple products. Steve Jobs of course, itu juga it's tech, tapi tech tuh dingin banget ya. Cuma how he or the whole team makes it very simply made, communication-nya clear, terus gampang dikonsum dan dapat emotional triggernya ya. Nah, itu menurut aku yang sangat inspiratif buat aku terutama gitu. Nah, menarik nih. Sekarang aku mau mulai nyelam ke perjalanan Belinda untuk ke dunia teknologi, yaitu membangun Titan Stack sama Genesis. Mungkin aku yang Genesis nih yang paling terbaru lah ya, yang masih panas-panas ini 2022 ya? 2022 baru mulai. Menuju 2 tahun ya? Menuju 2 tahun, ya masih startup banget ya. Nah itu pas pertama-tama, tadi sempat ketemu co-founder ya berdua gitu ya. Nah itu bagaimana perjalanan menemukan co-foundernya sampai akhirnya memutuskan, ayo kita bikin ini gitu. Itu dinamikanya kayak apa tuh? Awal-awal. Jadi kalau ketemu co-founder itu paling susah gampang, hoki-hokian juga ya kadang, sejujurnya. Jadi kalau misalkan yang di Genesis, aku tuh memang awal kenalnya karena dari Titan Stack, aku itu kan ada co-founder perempuan. Ini interesting juga karena ini perempuan dan perempuan 2, terus kalau yang di Genesis itu cewek dan cowok gitu. Jadi aku kenalnya itu tanpa sengaja, karena aku ada investor, which is FCN yang masuk ke Titan Stack. Nah, dari circle investor aku itu, karena FCN itu dia banyak company di bawahnya, kalau nggak salah ada hampir 45 company ya. Nah, di situ mulailah banyak kenalan sama founders yang lain, dan rekan-rekan yang lain. Nah, dari situ caranya tuh gimana? Jadi, memang aku tuh ngobrol sama banyak para company sini di bawah FCN ya. Jadi, misalkan aku ada ide nih, mau bikin MetaHuman. But I need someone who can actually understand the 3D design and the engineering of it gitu. Ya aku muter juga, nggak sengaja memang dikenalin, di-connect sama salah satu founder namanya Melvin. Dia itu juga punya design company. Jadi background-nya tuh emang di design gitu. Jadi kalau ditanya, nanti aku jelasin ya kenapa nggak ada tag-nya dulu di awal gitu. Karena untuk bikin MetaHuman itu caranya memang agak berbeda gitu ya. Jadi akhirnya ketemulah dengan Melvin ini, co-founder saya, lalu akhirnya kita ngobrol nih. Ternyata dia juga sudah ngulik mengenai MetaHuman juga, tapi dia juga butuh orang yang mengerti business angle-nya, gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, chemistry ada, terus of course we have to build the trust ya, kayak gitu. Terus lihat weakness saya, strength-nya saya versus dia tuh di mana, bisa saling mengkomplit apa enggak gitu loh, yin-yang-nya dapet enggak. Dan akhirnya we decide, let's start this company, which is Genesis, gitu. Nah, berapa lama tuh kira-kira akhirnya sampai klop, deh kita buat? Sebenarnya sih menurut aku prosesnya lebih cepet ya, kurang lebih hampir setahun. Gitu ya. Kalau dibilang, wah cepet banget Bang setahun, can you trust the person? Memang itu short menurut aku untuk cari co-founder. Kalau yang Titan Stack, aku udah kenal, udah belasan tahun gitu. Jadi adjustment-nya tuh banyak. Kalau yang Genesis ini memang baru, cuma menurut saya sometimes you have gut feeling ya gitu. Ini aku bisa nggak ya jalanin bisnis sama nih orang gitu loh. Dan di awal itu pasti juga udah duduk bareng untuk membahas beberapa hal, alignment di visi, misi, terus juga nge-adjust kepribadian yang berbeda gitu loh. Apalagi untuk nge-merge di dunia landscape ini yang baru, terus gabungin perspektif cewek dan cowok gitu ya. Nah itu emang dari awal banyak pembahasan, sering banget ngobrol, terus akhirnya you get to know each other, dan akhirnya selama setahun kita juga banyak ini ya, R&D bareng. Ya akhirnya, let's give it a shot. Dan menurut aku, kadang kalau co-founder memang paling penting,
partner itu penting banget. Either you can go right or you can go super wrong. Dan aku udah pernah ngalamin itu juga. Jadi dari situ menurut saya kalau memang sudah ada jalannya, dijalanin dan along the way itu akan banyak adjustment. Tapi as long as the vision is the same, untuk company-nya pasti ntar ada solusi selalu gitu. Oke. Tadi kan kita ngomongin udah mulai ketemu founder nih ya. Betul. Ketemu tadi Melvin ya namanya. Ketemu, udah cocok, oke kita bikin yuk. Berarti mulai di ideation phase, which is ya dimana kita mau mulai roll out nih. Produk kita udah mulai ada, kita mulai roll out deh ke market gitu ya. Bagaimana, mungkin sebelumnya lagi deh, MetaHuman. Itu kan tadi ya yang aku juga sempat mention atau aku sempat sebut kalau itu masih kecil sekarang industrinya, auto yang melirik pun mungkin masih belum banyak, pemainnya juga belum terlalu banyak, dan cukup inovatif, mungkin orang yang mengerti juga ngerti-ngerti enggak, dan yang skeptis saya yakin juga banyak lah ya. Nah, tapi berarti itu kan mirip lah kayak yang dibilang Belinda di awal, kalau Belinda dari kecil suka berkreasi hal-hal yang orang-orang nggak unik. Ya? Nah, tapi aku pengen tahu sih, saat memutuskan untuk MetaHuman, itu kan bisa melihat, mungkin masih Belinda melihat opportunity kan? Melihat opportunity dan mungkin orang-orang lain tidak melihat. Iya, betul. Gimana tuh prosesnya bisa melihat opportunity tersebut? Iya, betul. Sebenarnya gini, sebelum itu kita mulai, opportunity betul banget Cata. Jadi kita emang udah ngelihat nih, ini sebenarnya tuh ada opportunity. Dan sebenarnya kita tuh bukan company pertama di Indonesia yang bikin. Sebelum kita tuh udah ada 1 atau 2, kalau yang proper company ya, kalau freelancer mungkin banyak yang nyoba-nyoba. Jadi kita juga udah lihat, oh ini kenapa kemarin gagal ya mereka. Learnings-nya di mana, dan menurut aku tuh timing is very important gitu loh. Nah tapi lihat opportunity-nya tuh dari mana. Aku tuh biasa suka ngelihat, oh tren di luar tuh apa. Dan kalau MetaHuman atau virtual influencer ini kalau di US itu udah mature banget lah marketnya ya. Lalu kita mulai lihat, loh tren ini masuk ke Jepang dan Korea tuh udah mulai banyak juga loh. Dan sebenarnya tuh virtual influencer atau MetaHuman ini bukanlah sesuatu yang baru lagi. Basically kalau kita lihat kayak di Jepang itu ada yang namanya Hatsune Miku. Dia tuh anime. Tapi anime bentuknya lebih anime ya, bukan MetaHuman yang realistik banget. Tapi konsepnya itu dan ideation-nya sama gitu. Jadi setelah aku ngulik dan lihat, ini sebenarnya di Indonesia itu kenapa ya belum ada yang coba nerobos ke market ini atau ke bisnis industri ini? Karena timingnya udah tepat, terus kemarin juga lagi pandemi, ya kan? Banyak orang tuh communication-nya via digital gitu. Terus everyday yang kalau suka main game, kamu tuh punya karakter dan kamu mau communicate dengan karakter gitu. Jadi kita lihat, wah ada opportunity situ ya. At the same time, market KOL, influencer itu lagi booming banget. Tapi manusia ya. Benar. Kita lihat, wah kalau ada yang digital dan gampang diatur, ya kan, terus bisa scale up banget. Jadi misalkan kalau kayak aku sama kamu nih duduk sekarang di sini, kita kan cuma bisa di sini. Kalau ada satu yang MetaHuman gitu, kan kita bisa kali 10, kali 100. Benar, gitu. Dan waktu yang sama bisa di mana aja, nge-serve banyak audiens langsung. Iya bisa, gitu, dan itu sangat konsisten ya, karena nggak mut-mutan, and so on gitu. Jadi sebenarnya dari situ sih lihat, oh ini ada opportunity ya sebenarnya, kenapa nggak ada yang coba ke situ. Nah pas kita pelajarin memang banyak barriers to entry. Barriers to entry tuh ibaratnya nggak gampang loh bikinnya, intinya gitu ya. Cuma being someone yang emang penasaran, suka meng-create ya, dan ketemu tim dan partners yang memang juga capable, skill set-nya itu sangat bagus sekali. Jadi akhirnya ya kita jalankan. Dan memang ada opportunity. Gitu. Nah, sekarang di ideation-nya, yang kayak tadi juga Belinda bilang sama partnernya ya. Nah, berangkat dari desainer dulu, terus akhirnya ya udah coba roll out si MetaHuman. Itu ideation prosesnya gimana? Ideation untuk bikin MetaHuman-nya ya. Jadi gini, kenapa akhirnya ngobrol sama desainer dulu? Maksudnya kalau Melvin tuh background-nya desain. Karena untuk bikin MetaHuman itu memang fondasinya berawal dari desain dulu, 3D gitu. Jadi kalau bikin MetaHuman tuh biasa kita ada 2 hal yang core. Satu itu adalah bikin fisiknya, the body. Satu lagi tuh bikin soul-nya, which is the DNA sama karakteristiknya. Nah jadi kita di awal pasti prosesnya tuh ngulik dulu, oh ini kita mau bikin IP-nya atau karakternya kayak apa sih? Sama lah kayak bikin apa ya? Misalkan kalau movie producers dia juga bikin karakternya tuh kayak apa nih gitu. It's the same process. Nah dari situ kita mulai ngakalin. Jadi fisiknya tuh bikin benar-benar dari rambut, dari makeup sampai ke kaki, baju semua kita pikirin. Dan personality-nya tuh dari short, medium, and long term tuh mau kemana karakter ini gitu. Nah kenapa awalnya sama desainer? Karena emang harus merancang menurut aku gitu. Nah along the way tag-nya itu akan mulai masuk, dicolok lah ibaratnya ya gitu. Dan itu kalau ditanya, Bel kenapa nggak cari partner yang tech background dulu ya? Karena like you said ini industri baru. Di Indonesia juga baru.
Jadi kalau mau nyari co-founder yang ngerti dunia ini nggak ada, gitu. Jadi terbatas banget lah ya. Iya, exactly gitu. Jadi akhirnya nggak apa-apa, kita akan otodidak belajar, dan mau cari tim itu juga gak gampang. Itu juga harus kita train di dalam gitu loh, untuk never stop learning lah ya ibaratnya gitu. Jadi itu prosesnya ya, bikin body and soul. Akhirnya mulai kita bikin kerangkanya, sudah ada bentuknya secara 3D, lalu kita hidupkan dengan beberapa tools dan software, dan kita udah ada formula sistem di dalam Genesis. Dan itu kurang lebih tuh kita menggunakan more than 35 softwares into one untuk bikin satu MetaHuman. Jadi memang tidak gampang dan sangat kompleks. Dah mulai gitu kita gerakin, kita kasih kehidupan lah di dalam karakter ini gitu. Nah, begitu udah dibikin, sekarang memperkenalkan ke marketnya. Waktu awal-awal banget, sebelum, ya sekarang kan kalau aku juga sempet kulik-kulik lah ya, udah punya 5 IP or 5 karakter yang memang bisa dikonsum sama publik lah ya. Nah pas pertama-tama banget, go to market atau terjun ke pasarnya nih, gimana? Dan memilih pasar yang mana yang tepat, kita kayak gini aja deh karakternya, karena kita mau nyasar yang ini dulu, nah itu gimana ceritanya? Gak gampang sih, perjalanannya panjang juga, banyak learning. Jadi aku ceritain sedikit ya. Di Genesis itu kita ada 2 rute kalau pas bikin karakter. Satu itu kita bahasanya tuh B2C. Jadi emang dimana kita bikin IP, kita bikin karakternya sendiri, terus kita jalanin gitu, introduce ke market. Yang satu lagi tuh kita bikin untuk B2B. B2B itu dimana kita jadi servicing aja untuk bikin contohnya customer service lah untuk BCA, klien kita Telkomsel, Nivea juga gitu. Nah, kita balik ya, yang go to market itu mungkin lebih relevan ke yang IP kita bikin. Nah, jadi the first character yang we launch itu namanya Lah Caca. Nggak tahu sempet denger apa enggak, tapi dia tuh perempuan dari Ngawi, terus lebih suka ke dangdut gitu. Nah, itu juga first... Medok gitu ya? Iya, medok. Jokong Jowo gitu loh, medok banget. Nah, the first key decision kenapa kita decide to launch Lah Caca, MetaHuman, is because satu, kita lihat ini di Indonesia, kalau misalnya kita launching tipikal ala Gen Z influencer, ya itu saingan sama KOL yang udah terkenal semua ya. Jadi cluttered banget, karena digital space itu udah very, very cluttered gitu. Nah, jadi pertanyaan yang kita tanyakan kembali di dalam Genesis tuh, jadi how do we stand out dengan our first product launch-nya, karakternya. Jadi akhirnya let's go dengan perempuan yang memang medok, yang tadi kayak kamu bilang. Jadi itu orang langsung ngelirik semua. Itu satu, itu rute kita. Dan yang kedua, go to market-nya tuh apa? Kita tap in dengan komunitas dangdut sebenarnya di awal-awal gitu. Tapi makin kesini kita juga rencananya memang dia akan lebih modernize gitu ya. Tapi tidak pernah menghilangkan hyperlocal factor-nya itu. Gitu. Jadi dan itu langsung dapat banyak sekali media attention, community-nya juga langsung cepet banget semua nge-grab. Kenapa? Karena lucu ya, nih karakter tuh lucu, karakternya juga gemesin, ya kan? Lalu juga something different, karena tiba-tiba kok ada MetaHuman ngomongnya Jawa gitu ya. Biasanya kan Inggris, bahasa gaul gitu. Jadi memang itu strategi kita di awal, dan thankfully juga jalan ya. Jadi diterima banyak yang kenal. Dan lebih enak diterima karena bisa I can relate gitu. Tapi tadi juga aku mau coba kulik ini juga deh. Jadi dari memang karakternya Belinda nih kalau membuat sesuatu atau melihat sesuatu tuh melihat ya memang ada apa ya, misalnya Red Ocean sama Blue Ocean gitu ya. Tidak tertarik orang yang udah ramai, cari deh yang Blue Ocean gitu. Tapi berarti kan pasti ada resikonya juga dong. Betul. Nah, boleh ceritain nggak? Misalnya ini maksudnya teman-teman yang nonton kan juga pasti saat lagi teraspirasi, mau bikin apa gitu kan. Mungkin ada yang mungkin memang following the trend atau mengikuti trend, tapi ada juga yang mau coba bikin hal yang beda. Tapi kadang mau bikin hal yang beda, takut kan. Ini ya banyak ketakutan lah. Iya, betul. Ya mungkin resiko-resiko dan ketakutannya tuh apa yang sering terjadi, sama kira-kira untuk melawan itu gimana gitu. Itu gak gampang juga. Jadi gini, kalau misalkan biasa teman-teman startup atau founders yang baru itu emang decide mau ke rute yang berbeda, itu memang harus banyak R&D dulu menurut aku, karena resiko itu sangat besar. Satu adalah yang tadi kita bahas tentang opportunity ya, beneran ada nggak? Apa itu di bayangan kamu aja? Gitu. Karena kadang kita suka ngawang gitu ya, kan? Wah kayaknya bisa deh. Tapi ternyata itu self opinion aja gitu. Tapi kalau memang udah setelah R&D, potensi marketnya ada, dan memang ada order yang bisa masuk lah ibaratnya, dan memang ada kebutuhan. Dan kebutuhan itu kadang aku pernah baca buku itu sebenarnya biografi Steve Jobs gitu. Ya kelihatan ya aku suka banget sama dia gitu. Jadi ada orang bisnis itu memang dia langsung lihat, oh ini depan mata, marketnya udah ada. Makanya itu biasa yang bukan rare ya, lebih follow the trend aja gitu. Jadi itu straightforward, cuma kamu tuh banyak banget saingan yang lain karena
udah banyak banget lah yang do the same business. Tapi kalau yang unik itu, sometimes sebenarnya ada kebutuhan di market, tapi konsumen itu belum nyadar. Yeah. Nah, itu menurut aku tuh yang kalau you are good at finding opportunities, biasa tuh kelihatan tuh, oh ini konsumen belum tahu. Tapi little do they know, in the next 3 to 5 years, ini pasti jadi major kebutuhan yang akan digunakan. Kalau bisa di setiap household lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi menurut aku untuk minimize the resiko adalah banyak R&D dulu. Dan juga banyak tanya sama mentor-mentor atau advisor kalau misalnya ada opportunity gitu. Tanya teman-teman paling dekat dulu deh gitu. What do you think of this business idea? Itu satu. Terus juga prepare business model yang bisa jalan ya. Karena ngeri juga ya, resiko kan tadi tinggi banget. Benar. Udah mulai terus tiba-tiba gagal, terus nggak ada sustainability plan gimana. Benar. Gitu. Jadi itu adalah hal yang menurut aku bisa di-avoid kalau misalkan memang bisnis modelnya sudah tepat dan banyak juga ngobrol sama orang yang udah lebih berpengalaman ya. Bukan di industri itu, tapi mungkin dari segi bisnisnya. Karena banyak banget learnings gitu. Jadi itu sih menurut aku ya, kalau misalkan resikonya atau avoid, tapi at the end of the day, juga harus ada modal pede sih gitu ya. Maksudnya kalau misalkan nggak pede, nanti misalkan kalau startup kan biasa banyak pitching tuh. Then you cannot also sell your idea gitu. Tapi aku juga penasaran juga deh. Kayak tadi nih, misalnya apa yang Belinda lakukan nih sekarang punya keyakinan nih 3-5 tahun ke depan ini industri akan shifting nih, akan ke arah sini. Tapi bagaimana kita menjaga selama 3-5 tahun ini kita tidak, ya benar, kita survive dulu dan survive dulu deh dan api semangat itu nggak turun gitu. Betul. Nah, gimana menjaganya? Benar, itu kan kadang balik lagi 3-5 tahun, ketidakpastiannya tinggi masih kan. Betul. Oke. Ada beberapa cara. Satu, kalau misalkan masuk ke dunia yang unik, terutama kalau di aku tech space itu, the importance of investors itu sangat tinggi ya. Karena kalau kita modalin sendiri, wah habis deh, ya kan, nggak sanggup juga. Dan investor yang believe ya. Betul. Yang benar memang believe juga. Dan investornya memang harus believe. Makanya itu ada proses di mana bukan hanya investor yang nge-pitch kita, tapi kita juga indirectly get to know them, ini cocok nggak ya sama industri aku gitu loh. Soalnya kalau mereka nggak believe, pasti along the way nggak dibantuin. Dan kalau investornya itu strategic dan benar, it's not about cash-nya aja, investment funds-nya, tapi juga mereka akan membuka pintu-pintu tertentu untuk take your business to the next level. Itu menurut aku, ya kan. Nah, jadi selama 3-5 tahun itu, biasa in the first 1 to 2 years, maximum 3 years itu benar-benar banyak trial and error menurut aku. Jadi, how do you sustain secara finansial the first 1 to 2 years lah, kalau bisa, sampai kamu ketemu the product market fit-nya. Kalau product market fit ya, produk apa yang di dalam company kita akan diterima nih di market dan mulai jalan nih, rolling, lebih stabil lah gitu. Jadi itu crucial banget menurut aku. Nah, how to menjaga selama 3-5 tahun, karena di dunia teknologi emang butuh lebih lama ya, biasanya gitu. Adalah ya satu, itu harus pilih banget, bukan hanya co-founder, tadi co-founder udah ya, tapi juga set of team awal. Kalau aku suka bilang ke tim aku tuh Avengers-nya kita. Jadi tim awalnya itu fondasi yang harus sangat kuat karena they are leaders yang akan narik semua anak-anak berikutnya gitu. Jadi kalau motivation-nya adalah sebisa mungkin sih ngegolin klien. Kalau di experience aku ya, satu. Tapi yang kedua, kalau misalkan bikin IP sendiri juga sebisa mungkin kalau di bidangnya tuh, di bidang aku tuh kita harus grow the followers, engagement, dan memang ada klien yang masuk juga untuk do product placement. Nah, aku notice dari situ timnya juga jadi mulai fire-nya tuh naik terus. Sekali goal itu kayak ada threshold-nya gitu loh, mulai nih naik. Jadi on a roll gitu loh ya. Tapi di luar itu juga harus menjaga stabilitas secara keuangan gitu. Oke, tadi yang internal motivation untuk menjaga api tim lah ya. Iya. Di ini gimana? Di timnya Genesis untuk bisa ngejaga itu khususnya di awal-awal ya. Iya. Itu gimana? Iya. Tadi yang aku share juga ini ya, scoring clients is one thing, karena itu menurut aku otomatis, tapi juga menjaga, karena kadang as a startup, kita tuh lumayan banyak banget kerjaan ya, which is good, karena kita thankful kalau misalnya ada kerjaan itu udah tanda-tanya nih, nggak bisa survive deh itu. Tapi internal motivation ya juga, apalagi zaman sekarang ya, tim kita banyak banget Gen Z gitu, jadi harus ada satu mindfulness, pengertian juga, tapi at the same time juga harus ada satu ketegasan, karena that kind of balance lah. Jadi kadang even ada aktivitas internal, kita juga suka bikin monthly meeting di mana semua anak-anak itu bisa nge-represent their findings di dunia metahuman kita, setiap divisi. Jadi itu mereka semua jadi ngulik, and mereka tuh jadi long life learners gitu. Jadi menurut aku itu ada motivasi internal yang akan kita ulik juga ya, karena itu penting gitu. Kalau misalkan
cari tim yang baru lagi itu agak susah. Karena memang semua kita train di dalam gitu, itu satu. Yang kedua juga untuk daya tahannya harus benar-benar closely monitor secara spending, jangan foya-foya ya. Karena kalau daya tahan itu bukan hanya internal motivation, tapi juga do you have enough cash flow untuk ngejalanin bisnis, ngegajiin tim, and so on gitu. Jadi itu harus benar-benar lihat ini butuh banget nggak. Contohnya misalkan kita harus invest di certain computer atau hardware, dan what we do itu kadang komputernya tuh lumayan mahal gitu loh. Cuma kita lihat, oh ini impact-nya bakal jadi lebih efisien nih, flow-nya lebih cepat gitu kan. Atau ada hardware kita juga invest di smart suit contohnya. Nah itu kan memang dibutuhkan, tapi kita akan nge-generate revenue gitu. Jadi itu menurut aku hal-hal yang lumayan penting ya untuk daya tahan, bukan hanya motivation team, tapi juga at the same time spending-nya secara financial gitu. Dan juga akhirnya ya selama 1 sampai 3 sampai 5 tahun itu coba kembangin juga secara business growth-nya gitu. Kadang kan di dunia baru itu banyak opportunity. Benar. Nah, jadi kalau misalnya kita mulai dengan ide ini, kadang tuh memang harus pivot juga di tengah jalan ya, gitu. Tiba-tiba, kayaknya marketnya lebih kena yang ini deh, gitu. Kayak contoh kita lagi bikin semua online, tapi kadang juga harus diintroduce ke market offline experience. Jadi mungkin harus bikin pop-up event atau apapun yang lainnya gitu. Jadi menurut aku itu setiap perjalanan dan setiap bulan, even untuk kita di bidang MetaHuman itu, setiap minggu tuh ada new findings. Gitu. Karena sangat cepat ya pertumbuhan dan advancement teknologi gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku ya. Aku juga jadi mau nanya sih, MetaHuman sendiri seperti yang aku udah ulang-ulang mulu dari tadi, masih niche ya, masih kecil, masih inovasi sehingga mungkin belum banyak yang ngelirik, yang skeptis pun juga nggak sedikit. Nah, challenge-nya gimana tuh untuk mungkin ada tadi ya cerita juga MetaHuman di Genesis sendiri, ada yang client base atau dengan B2B atau yang juga yang di consumer langsung B2C. At least untuk klien deh. Itu challenge-nya apa? Untuk meyakinkan kan susah ya kadang-kadang. Kalau ke klien ya. Jadi kita beruntung juga untuk bisa mendapatkan klien yang believe in innovation. Jadi kalau misalkan dari kita awalnya gini, convincing klien itu tuh nggak gampang ya, karena untuk mereka juga ini sesuatu yang baru. Jadi biasa kita juga liatin tipe klien apa, dan to be honest memang yang open untuk meng-create satu MetaHuman di B2B itu adalah tipe-tipe klien yang satu large enterprise, dan mereka juga sudah terdepan di bidangnya. Jadi what's next? Mereka butuh inovasi. Jadi kita coba menargetkan ini siapa ya kira-kira B2B yang interested, dan ada keterbukaan, itulah ya bahasanya gitu. Jadi kita targetin our first client itu BCA. Itu tuh ya mereka sudah terdepan, dan kebetulan kita juga tahu manajemen itu very open-minded, tapi juga mereka kan lihat use case-nya tuh apa, kedepannya tuh emang membantu bisnis kita apa enggak. Dan akhirnya challenge-nya adalah untuk satu educating, udah pasti ya. Jadi kayak kenapa MetaHuman, kenapa ini akan membantu bisnis kalian. I always believe the client is the hero lah ya, gitu. Tapi kita juga akan menjadi guide-nya untuk membawa mereka ke perjalanan itu kayak why you may need this, tapi sekarang belum kedengeran nih, tapi ntar ketinggalan nih gitu. Nah jadi itu prosesnya memang challenging di saat awal kita mengedukasi. Udah gitu kita edukasi bukan hanya usage-nya secara short or even long term, tapi juga teknologi nih, karena banyak pertanyaan, loh ntar kalau kita mau gini gimana, kalau ini mau gimana. Jadi kita harus edukasi secara tech-nya juga. Possibility saat ini, terus next stage-nya bisa ini, ke depannya bisa ini apa aja gitu loh. Challenge-nya di situ ya, dan yang terakhir juga secara budgeting gitu. Karena sesuatu yang baru pasti mereka juga ya udahlah ya, nggak berani alokasi budget gede-gede, dicoba dulu. Nah, itu juga nge-balance secara cost kita untuk membuat dan memproduksi, tapi juga bisa maintain ya untuk supaya bisnisnya jalan bersamaan dengan produk yang kita buat untuk mereka tuh quality-nya bagus dan akhirnya bisa di roll out di market. Jadi edukasi. Edukasi ya. Ada tips and trick khusus nggak nih? Kalau misalnya, tadi kan Genesis sendiri dengan approach teknologi dan menghasilkan si MetaHuman, that's the product ya, produknya ya MetaHuman itu. Betul. Tapi kan bagaimana masuk industri mana dan menjalankan bisnisnya seperti digital media ya, digital media dan IP gitu ya. Sejauh learningnya nih, ada tips and trick nggak? Kalau misal aku nih mau bikin digital media, kan nggak harus yang saya advance itulah, nggak harus saya advance sama MetaHuman. Aku bikin akun Instagram, ya aku posting makanan, aku jadikan sebuah jadi food dengan media. review food media kan juga bisa gitu. Tapi it's tetap bagian dari digital media. Dan itu balik lagi sudah
red ocean ya, banyak banget. Kira-kira ada tips and trick tersendiri nggak untuk bisa stand out kalau misalnya mungkin teman-teman juga ada yang teraspirasi untuk, aku mau bikin startup media aku deh gitu. Oke. Apa kira-kira ya? Aku sih banyak teman media yang kayaknya lebih jago ya untuk job ini. Cuma aku coba menjawab dengan keterbatasan dan juga knowledge yang aku punya aja gitu. Jadi kalau aku lihat memang digital space itu cluttered banget ya. Apalagi buka TikTok, Instagram, semua tuh udah banyak banget kayak yang kamu bilang tadi, Catra. Nah, jadi kalau tips dari aku adalah satu, you really need to have a strong sense of why gitu loh. Kalau kita bikin media itu tujuannya untuk apa sih? Harus jelas banget gitu. Karena kayak sekarang tuh banyak yang iseng-iseng udah ngepost aja, terus ambil konten orang lain dibikin gitu. Tapi kayaknya sense of why-nya itu harus diulik dulu. Why are you doing this? Dan emang itu apakah ada value untuk konsumen? Karena kalau nggak ada value untuk konsumen juga buat apa? Kita ke media untuk mencari informasi most of the time. Just like this podcast gitu kan. Yang kedua juga menurut aku harus nge-present sesuatu yang inovatif tapi masih bisa ibaratnya tuh dimakan sama konsumen gitu, masih make sense lah ya. Kalau terlalu canggih atau ini nggak ngerti, kayak kalau art kadang nggak semua orang bisa menerima karena abstrak gitu ya. Jadi menurut aku inovatif in a way yang masih make sense gitu. Jadi present media itu atau digital output kamu tuh yang bisa boleh beda, tapi bedanya in what way dan message-nya tuh tetap harus clear. Why you produce that media. Itu sih menurut aku. Jadi sebenarnya formulanya sih nggak jauh beda ya dari zaman dulu. Karena menurut aku dunia digital atau media itu it's never ending. Tapi cara outputnya itu yang mulai banyak advancements karena teknologi. Kayak sekarang ada AI, si ChatGPT keluarin suara lagi. Wah, udah banyak banget. Jadi emang menggunakan tools yang sudah disediakan di market, dan jangan ketinggalan lalu gunakan itu untuk produce that core message yang kita mau sampaikan gitu. Berarti sebenarnya memang kuncinya bukan di advancement teknologinya. Sebenarnya kan kayak mau bikin pakai Sora dengan video yang HD, mau bikin yang mungkin kayak MetaHuman, tapi soul why-nya itu yang akan membuat unik dari setiap founder ini. Apa yang mau di-deliver dan kenapa. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kunci dasar untuk kalau mau survive dan bisa stand out di digital media yang cluttered ini. Karena menurut aku ya at the end of the day kalau misalnya kita tidak bisa memberikan value di industri atau bisnis apapun yang kita kelola, what's the point gitu ya. Karena menurut aku tuh the moment konsumen ataupun clients ya, kalau di B2B itu why they choose you is because kita kasih value ke mereka yang berguna untuk mereka. Sisanya tools, teknologi itu menurut aku merupakan tools yang mempermudah day to day kita ya, gitu. Tapi untuk sisanya akselerasi, scale, yang kayak gitu kan. Gitu. Sisanya sih at the end of the day goes back to the founders dan juga timnya. The why-nya itu apa? Dan itu aku udah pengalaman gitu dulu. Misalkan bikin bisnis tanpa why-nya itu nggak jalan, tapi pas udah ada why-nya, it's different gitu ya? Menurut aku. Aku juga tertarik mengulik tentang struggling dari Belinda sendiri, perjalanan bisa membangunnya. Tapi yang paling kelihatan banget kan adalah ada gap di mana sebelumnya di retail, terus juga kuliah di bisnis yang general bisnis ya, generic bisnis gitu. Terus perempuan terjun ke dunia teknologi. Yang teknologi banyak jargon-jargon teknis-teknis gitu kan yang ribet lah. Habis itu mungkin banyak bergaulnya sama engineer yang juga mungkin frekuensi ngobrolnya nggak sama gitu. Terus juga kamu kayak tahu banget nih dunia aku ya. Enggak kan kira-kira lah ya. Kan ngomong startup gitu kan, dia ngobrol-ngobrol dari teman-teman yang lain gitu ya. Terus yang laki semua didominasi saat ini mungkin lebih banyak laki. Nah, strugglingnya gimana? Sebagai founder perempuan dengan background yang berbeda, terjun langsung bikinnya juga yang unik lagi. Gitu. Iya, kadang mempertanyakan diri ya. Kayak, ini kenapa aku ke arah sini ya gitu. Cuma ya struggle itu udah pasti banyak dan I'm sure Catra juga sama teman-teman pasti banyak sering denger ya cerita-cerita. Satu adalah being female, number one. Itu menurut aku udah struggle in itself karena memang sampai sekarang tuh secara culture and tradition masih agak berbeda ya. Apalagi di dunia tech landscape gitu. Even dapat funding aja itu juga masih secara data tuh lebih banyak male founders gitu. Jadi struggle-nya tuh apa? Satu, memang tidak ada background teknologi itu sudah dipertanyakan. Cuma menurut saya, you don't have to have a tech background. You can hire people who have tech background. Tapi menurut aku lebih penting adalah apakah orang tersebut mau male atau female ya sebenarnya ngerti bisnisnya, kedua emang dia ada grit-nya, passion-nya juga ada apa enggak gitu. Dan at the end of the day ngerti nggak how to create the business model dan execute into life.
Karena planning is one thing, eksekusi is one thing. Jadi menurut aku tuh being a female founder itu kadang dipertanyakan, ini cewek bisa nggak ya? Dia bakal long term nggak ya? Short term ya? Gitu. Terus di dunia tech lagi, semua kan cowok ya gitu. Jadi struggle-nya adalah tidak suka di underestimate. Ya. Yang kedua adalah suka underestimate, otomatis dipertanyakan gitu. Jadi mereka kayak setengah percaya, setengah enggak gitu. Dan kadang suka ngerasa ini foundernya pasti nggak ngerti deh bisnisnya apa. Tapi menurut aku lah, kalau saya nggak ngerti, ngapain saya bangun bisnisnya gitu ya. Itu sih menurut aku kedua struggle-nya. Dan juga memanage tim yang lumayan luas. Kalau engineers dan produk itu kebanyakan laki ya gitu. Tapi at the end of the day dari struggle itu menurut saya proving point-nya susah banget untuk ke market ya. Karena kita perempuan. Tetapi at the end of the day, ini juga saya pernah ngobrol sama co-founder saya yang Titans, yang cewek juga ya. Karena mirip nih, kita sama-sama perempuan. Yes, being a female founder di dunia tech itu untuk proving point-nya tuh kayak 10 kali lipat lebih susah dibandingin cowok. Tetapi once you make it, the glory is also 10 times more gitu. Karena that's just part of being female ya. Tapi semakin kesini menurut aku udah lebih banyak opportunity. Lebih terbuka. Investor-investor aku juga ada beberapa yang perempuan dan juga yang lelaki, semua juga very supportive ya. Jadi mereka udah mulai nggak gitu liatin the difference gitu. Tapi memang masih banyak butuh improvement. Gitu. Jadi pertanyaannya di saat lagi menghadapi challenge nih, yang jelas membangun startup dan apalagi tadi balik lagi ya struggle sebagai female founders itu nggak mudah. Kegiatan apa atau pelarian apa yang dilakukan oleh Belinda agar bisa selalu waras membangun bisnisnya? Karena mungkin juga teman-teman, aku juga pengen ngasih tahu ke teman-teman yang lagi ini juga sih, yang lagi mungkin nonton podcast ini ya. Kalau tidak mudah, struggle-nya berat, mungkin beratnya berat banget. For some people berat banget, ada yang bisa enjoy, ada yang mungkin juga nggak kuat gitu ya. Dan balik lagi untuk pasti bisa bikin tidak waras, dalam tanda kutip ya, tidak waras yang karena beratnya itu. Dan punya caranya masing-masing kan untuk menjaga bagaimana tetap bertahan sama belief-nya, tetap ngejagain timnya. Nah, ada tips and trick nggak untuk menjaga kewarasan tersebut agar teman-teman yang nonton juga siap nih. Kalau mau pilih jalur yang susah, ya siap-siap nih. Dan ini mungkin caranya bisa kayak gini untuk bisa. Sebenarnya gini, kalau bilang waras-kewarasan, menurut aku justru terutama kalau being female ya dan male, this applies to both gender. Justru kalau founder yang dunia ini, apalagi hal-hal yang baru, itu memang harus ada sedikit craziness menurut aku. Itu yang what makes us masih ada apinya terus-terusan gitu. Jadi itu menurut aku satu yang untuk personally aku tuh kayak bukan nggak waras ya, tapi sedikit gila juga karena berani banget. Tapi itu what motivates me gitu loh, something different. Tapi yang kedua untuk menjaga itu aktivitasnya tuh apa? Biasa sih it's different for everyone. Cuma kalau aku tuh emang tendensi satu suka baca buku. Itu bener-bener keep me humble, kayak wah banyak banget yang aku nggak tahu ya gitu. Jadi aku tuh motonya nggak pernah stop untuk belajar gitu. Dan how I study itu bisa dari books, bisa ambil courses and so forth, dan juga ngobrol sama banyak teman-teman dan advisors dan mentor dan investor gitu. Klien juga banyak belajar dari mereka gitu. Yang kedua, aku tuh emang typically harus olahraga, beraktivitas. Karena menurut aku sebagai anak bola ya dulu ya. Soalnya dulu anak bola. Cuma sekarang udah nggak main bola. Bingung mau main sama siapa. Gitu. Jadi karena dulu ya di high school tuh aktif banget. Jadi aku tuh menemukan satu cara strategi kalau lagi stres banget atau aduh banyak pikiran terus mau bikin keputusan, kan kita kalau jadi founder tuh sehari bikin keputusan banyak banget ya, dari kecil sampai gede. Jadi biasa tuh aku selalu mencoba untuk meluangkan waktu terutama di pagi hari gitu untuk olahraga supaya pikirannya tuh lebih jernih gitu. Jadi kalau misalkan ngomong tentang kewarasan ya, it keeps you grounded dan lebih clear aja ya mindnya gitu. Jadi kalau aku sih pelariannya biasa ke situ. Untungnya yang healthy semua ya gitu. Dan terakhir surround yourself with the right people. Jadi support system menurut aku tuh penting banget gitu. Jadi mau dari co-founders, partners kita, pasti kadang ada debat ya atau argumen. Tapi ujung-ujungnya kalau misalkan mereka ngerti visi company-nya sama, akhirnya ada solusi. Surround yourself with the right friends, with the right advisors, mentors, tim juga itu penting gitu. Itu sih kalau aku very simple but it works. Gitu. Thank you, tadi insight-nya menarik banget sih untuk kita menjaga selalu in the state yang tepat lah ya. Karena kan kita balik lagi ya, ada yang ada tim yang harus kita jaga juga, terus ada belief dengan produknya harus kita jaga juga. Nah, mungkin aku juga sebelum masuk ke sesi akhir nih, aku mau sedikit ngulik tentang investment. Tadi kan banyak juga
Belinda cerita tentang bagaimana support investor itu penting. Nah, dari Genesis sendiri juga udah ada investment kan ya? Yes. Nah, boleh ceritain nggak sedikit prosesnya? Mungkin ini juga teman-teman kan juga pengen teraspirasi juga, pengen lihat gimana sih proses investment itu dan kenapa memilih investment ini dan dampaknya terhadap bisnis di luar dari memang injeksi cash lah ya. Tapi ada dampak apa lagi yang diberikan sama investor? Untuk Genesis kita emang grateful banget. Sampai sekarang tuh kita fundraise seed round. Jadi sebenarnya masih early stage seed round. Kita udah close tahun lalu. Jadi untuk pada saat prosesnya ya, tadi catatannya ya, proses itu panjang banget sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya bisa cepat itu amazing, menurut aku hoki juga ya. Tapi kalau kita tuh kebetulan lumayan panjang dan investornya itu nggak cuma satu ya. Yang awal itu ada FCN memang, yang kedua itu ada beberapa yang lain, contohnya East Ventures, MTech, Trinity Optima, MDI dan yang lainnya gitu. Nah, jadi prosesnya itu awal pasti pitch deck itu udah paling penting. Dan pitch deck itu selalu kita ulik terus ya, karena setiap kali ngobrol sama banyak investors itu kayak pertanyaannya ini ya, ternyata ini ya gitu. Dan juga nanti ada proses due diligence-nya yang lumayan lama secara legalnya gitu sampai actually the cash masuk. Tapi menurut aku tuh proses yang paling penting tuh apa? Get to know the investors. Karena itu mereka akan either help you on the long run or not gitu ya. Nah, jadi pengalaman aku tuh sejak masuk para investor ini itu membuka dunia dan pintu yang banyak banget gitu. Contoh nih ya, kita di Genesis itu kan juga kita bikin MetaHuman, it's design and engineering juga. Jadi tech at the same time. Nah, dengan advancement AI, itu tuh kadang local companies itu belum mencapai titik tertentu yang kita butuhkan. Jadi akhirnya dari para investor itu mereka membuka pintu connection ke Southeast Asian companies atau even yang di luar gitu. Jadi mereka membuka opportunity and windows untuk kita supaya di dalam tuh lebih cakep dan bagus lagi. Lebih maju lah produknya gitu. Itu satu. Yang kedua juga exposure menurut aku. Karena mereka tuh mempunyai network dan koneksi yang sangat luas. Jadi itu akan efek ngedatengin bisnis revenue dan juga akhirnya membuka pintu ke kita untuk kedepannya kita ada cita-cita mau go regional dan mereka tuh bisa bukain pintu gitu. Jadi menurut aku tuh itu sih proses dan juga efek-efek dan benefit ya yang kita rasakan gitu. Jadi juga mungkin buat founder-founder juga lagi nonton nih, kalau misalnya juga berbicara mau fundraising, kita sebagai founder juga layak untuk mendue diligence-kan investornya juga kan, cocok apa enggak semuanya, jadi nggak asal kasih gede ambil gitu. Sebenarnya dulu kita sering fall into that trap ya kayak gitu. Memang kadang membutuhkan. Cuma aku juga awalnya tuh baru banyak belajar banget tentang dunia ini ya, investments gitu. Dan memang makin kesini juga ternyata ada ya, emang harus get to know gitu. Ya due diligence juga ya, tapi kita juga lihat ini mereka bisa bantu kita maju lagi apa enggak. Kita butuh apa enggak gitu. And yang tadi kita bahas mereka believe nggak in our product apa enggak gitu. Jadi itu salah satunya ya. Dan kita juga harus ya ibaratnya harus memberikan mereka hal yang sama gitu. When they believe in us, kita juga harus perform our best untuk mereka lah gitu. Nice, menarik. Ini kalau dari ceritanya kan kayak udah banyak banget, even baru 2 tahun ya, menuju 2 tahun si Genesis sudah banyak banget yang dilaluin dari dapat klien besar, terus sudah mulai develop 5 karakter, 5 IP lah ya, udah sampai 5. Menuju 5 kan ya? Kita, jadi gini, kalau yang IP karakter kita total udah ada 4 sekarang. Sebentar lagi itu mau launching yang baru. Lalu udah gitu yang bisnis itu kita juga udah ada 4. Gitu. Nice. Nah, dari itu juga baru mau 2 tahun udah sebesar itu produk dan juga kliennya sampai timnya growing. What's next dong kalau gitu? Apa nih? Dari mungkin 2 deh. What's next-nya? Genesis sendiri kira-kira seperti apa ke depannya? Sama Belinda sendiri ada specific goals yang juga mau dituju nggak sebagai personal? Kalau di Genesis sebenarnya quite clear for us. Satu, cita-cita kita itu pingin go regional. Kalau misal selalu membuat produk baru itu pasti sudah in the pipeline, tapi kita pingin banget bisa go regional gitu ya. Dan di luar itu juga mengintroduce satu teknologi yang kita masukin ke MetaHuman kita yang bisa membantu our consumers and clients banget gitu ya. Tapi itu masih secret ya yang belum kita reveal gitu. Jadi itu what's next on the pipeline gitu. Kalau bisa go regional menurut aku itu sangat membanggakan untuk sebuah startup dari Indonesia yang bisa make it gitu. Dan yang kedua tadi pertanyaan Catra untuk personal aku. Sebenarnya plan tuh banyak ya, karena aku emang suka create. Jadi what's next for me adalah aku fokus dulu ke 2 company ini to grow them. Tapi at the end of the day, you never know karena aku tuh emang suka nge-create dan selalu hal-hal yang unik ya. Jadi biasa kalau aku udah lihat ada there's an opportunity dan memang skill set timnya tuh ada,
ada kemungkinan aku bisa membuat produk yang berbeda lagi gitu. Tapi my main focus adalah nge-grow these two startups dulu untuk sekarang gitu. Jadi Belinda tuh sangat follow her curiosity. Yes. Ada curiosity di mana, yaitu akan mengikuti ke arah sana. Iya, betul. Tapi harus fokus juga ya. Betul. Curiosity is one thing, terus kita lihat nih make sense nggak ya. Karena kita kan banyak, setiap hari juga curious. Iya, setiap hari juga curious, nggak habis-habis gitu. Tapi ya itulah. Oke. Final tips. Final tips nih dari hampir sejam nih kita ngobrol ya. Dari sejam kita ngobrol. Aku tuh pengen dengar final tips. Dan mungkin teman-teman juga pengen dengar. Dari Belinda untuk teman-teman yang ingin membuat sebuah startup tapi yang berbeda dari yang lain dan bagaimana bisa melihat opportunity yang belum dilihat orang lain. Oke. Tipsnya adalah satu, do your research menurut aku. Itu paling penting. Karena idea is just an idea, tapi kalau nggak ada marketnya sama juga bohong gitu. Dan dari situ kan mulai kelihatan nih, oh bisnis modelnya harus kayak apa. Terus di market yang kamu mainkan ya. Kalau kita di Indonesia, apalagi Indonesia lebih beda lagi gitu ya. Belum semaju negara lain yet gitu. So tips aku, do your research, make a good business plan, and make sure you have the right partners and team yang bisa nge-execute gitu. Yang kedua, tipsnya adalah juga untuk ini ya, kembali lagi, moto aku, never stop learning. Karena curiosity itu sangat bagus. Kalau misalkan the moment kita udah stop dan kita ngerasa kita tahu semua, kalau bahasa quote-nya glass udah full gitu ya. Aduh, itu menurut aku susah banget sih. Apalagi di generasi sekarang yang semua disajikan ya. Kalau kita nggak learn as we go, itu gimana keep up gitu. Dan dunia berputar sangat cepat, teknologi sangat cepat, so we do have to keep up gitu. Dan yang ketiga itu menurut aku adalah to have grit and perseverance gitu. Grit tuh apa ya, bahasa Indonya tuh greget. Sebenarnya in a way mirip lah ya. Jadi kayak jangan gampang putus asa, harus pede. Apalagi kita kalau female founders ya, itu tips aku. Kenapa? Karena startup itu nggak mudah ya. Challenges-nya banyak banget, hurdle-nya banyak banget gitu. Once you think you have a product, tiba-tiba nggak diterima market gitu ya. Tiba-tiba lagi pivot sini, wah ini udah mulai jalan. Tapi pas mulai jalan banyak problem gitu. Jadi grit itu sangat penting karena kalau nggak, you will definitely stop along the way gitu. Jadi itu sih 3 tips aku ya. Do your R&D, never stop learning, sama harus banget ada grit. Kalau nggak pasti nggak tahan ya gitu. Udah mesti give up. Bener. Tadi final tips, sekarang final recommendation. Oke, apa nih? Biasanya nih kalau di Cakap Startup, kalau aku suka nge-host tuh terakhirnya aku pengen dapat inspirasi juga. Tadi sejam sudah inspirasi ya. Tapi sekarang adalah yang menginspirasi Belinda. Biasanya sih satu-satu ya. Buku, film. Satu bisa sebenarnya either musik or influence person lah. Someone yang orang-orang bisa content creator atau siapa nih. Aku suka banget nih sama dia untuk mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman lain. Iya. Ada nggak inspirasi yang mau disebut? Mungkin aku pilih salah satu kategori aja ya. Boleh. Waduh, ini susah gampang nih. Kalau misalnya tadi apa? Buku, musik, film, atau ya konten, or selain Cakap Startup lah ya jelas ya. Kalau podcast Cakap Startup lah itu udah auto-recommended ya gitu. Muncul di ad aku nanti gitu. Kalau aku pilih kategori, kalau buku sudah banyak banget ya. Jadi it's very hard to pinpoint one. Mungkin aku ke arah musik kali ya. Oh, musik. Wah, jarang nih. Jarang nih soalnya. Makanya aku pilih yang suka yang jarang-jarang kan. Gimana? Tapi pilihan musik aku lumayan common sih menurut aku. Kalau musik aku tuh justru sukanya Coldplay ya. Nonton baru konser kemarin juga nonton. Dapat kesempatan nonton gitu. Kenapa inspirasi tadi kan? Jadi Inspirasinya Coldplay karena aku tuh udah lumayan ngikutin mereka dari zaman dulu ya gitu. Dan lihat mereka itu menginspirasi aku untuk kayak gila. Ini satu band itu tuh bener-bener yang from nothing to really something dan worldwide sensation gitu. Tapi itu juga kelihatan dari passion mereka untuk mengkreasi musik-musik yang kena banget gitu loh. Lagu aja tuh kalau dengerin bisa sampai berasa banget gitu ya. Ngerasanya tuh bener ngerasa. Dan itu mereka menurut aku musik-musik kreasi mereka itu sangat sustainable long term. Dari yang lagu zaman dulu sampai sekarang kalau misalnya dinyanyiin semua orang tuh ikut dan berasa dan it's always on top of mind gitu. Jadi menurut aku kenapa mereka jadi inspirasi biarpun it seems like a common choice to a lot of people karena emang sudah terbukti. Dan kelihatan mereka tuh ada purpose-nya tuh kuat banget. Kenapa mereka bikin musik, passion-nya kelihatan, dan juga kreasi output-nya tuh quality banget. Dan akhirnya dia last long term. Benar. Every single music, mostly ya gitu. Dan sampai sekarang juga udah lebih berumur mereka, tapi
konser aja tuh masih membawa suasana banget, energik gitu. Jadi itu sih to put it in a nutshell ya, itu inspiratif banget buat aku. Mungkin tambahan juga kalau Coldplay dia relevan di setiap generasi ya. Iya. Jadi mungkin kita besar waktu dulu seperti apa dia, tapi makin lama mungkin memang buat kita udah nggak relevan, tapi ternyata adik-adik kita gitu masih kayak kok masih juga ngeliat Coldplay. Pas ngeliat Coldplay-nya sendiri dia juga approach-nya mencoba relevan dengan generasi yang ada sekarang. Jadi kayak ya definisi tadi membangun startup, pivot, bagaimana ini, tapi dia tetap stay true, autentik sama ya Coldplay ya begini, ini gayaku begini ya begini, tapi tetap relevan sama yang di generasi. Semua generasi, Iya, itu canggih banget sih. Exactly. Jadi menurut aku biarpun itu di kategori musik, band, if you take a close look, sebenarnya it makes sense for dunia startup. Gitu. Kita contohin yang bagusnya, gitu. Keren, emang selalu memberikan inspirasi yang berbeda ya dari Belinda. Anyway, kita sudah sampai di akhir nih. Thank you banget nih Belinda, insight-nya. Semuanya sangat daging semua. Aku rasa juga teman-teman yang lagi nonton juga terinspirasi banget. Jadi terima kasih atas waktunya Belinda. Buat teman-teman semua, thank you yang udah nonton. Thank you. See ya. Thank you.